إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya serta mengharapkan pahala serta ridhonya, maka marilah kita jadikan momen ibadah salat Jumat kita pada kesempatan siang hari ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah, semata-mata untuk mengharapkan pahala yang terbaik di sisinya. Oleh karenanya marilah untuk sejenak kita duduk di masjid ini dengan khusyuk, fokus untuk beribadah kepada Allah. Kita singkirkan untuk sementara semua gangguan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi yang dapat merusak kekhusyuan ibadah kita, yang dapat merusak niat kita di dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, di antara peristiwa besar yang Allah jadikan sebagai suatu mukjizat sekaligus pelajaran besar bagi umat Islam adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, lalu diangkatnya beliau hingga ke Sidratil Muntaha untuk melihat berbagai macam bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu menurut kesepakatan para ulama terjadi dan dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan jasad maupun ruhnya. Dan barang siapa yang mengimaninya, maka ia adalah orang-orang yang beriman, dan barang siapa yang mengingkarinya, sungguh para ulama mengatakan hal itu dapat membatalkan keimanannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, peristiwa besar ini telah banyak disyarah dan dijelaskan oleh para ulama, diurai hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajarannya. Dan setidaknya bagi kita semua ada 3 pelajaran besar yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang bisa menjadi tuntunan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pelajaran yang pertama, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, Al-Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita sepanjang hidup kita agar kita senantiasa bertasbih, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tasbih artinya mensucikan Allah dari semua kekurangan, dari semua keburukan, dari semua aib, lalu kemudian memujinya dengan seluruh bentuk kesempurnaan dan kemuliaan, sehingga kemudian dalam hati dan pikiran kita sebagai seorang muslim tidak ada yang lebih besar kecuali Allah, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, tidak ada yang boleh mengatur kehidupan kita kecuali hanya Allah, tidak ada yang boleh kita ibadahi kecuali Allah, tidak ada yang boleh kita sembah kecuali Allah. Inilah hakikat daripada tasbih yang artinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama,
ketika Allah mengisahkan, menceritakan tentang peristiwa Isra ini, Allah mengawali dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Allah memulai ayat ini dengan kalimat tasbih, memuji dirinya sendiri bahwa dialah yang maha terpuji, maha suci dari berbagai macam kekurangan, dan dialah yang maha sempurna, dan tidak ada yang sempurna selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tasbih, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, merupakan karakter seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin." Seluruh langit yang 7 serta bumi dan apapun yang ada di dalam keduanya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada sesuatu pun melainkan semua bertasbih kepada Allah dan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Jika seluruh makhluk selain manusia mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia sebagai makhluk yang diunggulkan oleh Allah dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi, maka ia lebih berhak dan lebih wajib untuk terus bertasbih, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata perintah itu dimulai secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah An-Nasr ayat ketiga Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Lalu Al-Isra wal Mi'raj ini jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu perintah melaksanakan sholat 5 waktu, yang dalam suatu kesempatan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya tentang sholat, beliau bersabda, "Innama hiya at-tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an." Sholat itu tidak lain merupakan tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Sehingga sholat yang kita laksanakan setiap hari dan sepanjang waktu adalah sebagai bentuk perwujudan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepadanya, mengesakannya, dan kita memujinya dengan segala macam bentuk kesempurnaan di dalam bacaan-bacaan sholat kita. Kata para ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Memang dia bersujud meletakkan kepalanya di atas tanah, namun ketika dia berbisik subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sungguh suaranya terdengar sampai ke puncak langit. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bahkan di antara puji-pujian dan zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua yang amat sangat ringan diucapkan oleh lisan, namun sangat berat timbangannya di atas mizan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Inilah dua kalimat zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan diucapkan oleh lisan, namun memberikan berat pada timbangan amal kebaikan kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah.
Kemudian pelajaran kedua yang kita dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut nabi dan rasulnya dengan maqam ubudiyah, maqam penghambaan. Dan dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Allah menisbatkan rasul, menyebutnya sebagai abdun, hamba, menisbatkannya langsung kepada Allah. Kemudian menyebutnya dalam peristiwa-peristiwa penting, di antaranya dalam surah Al-Isra ini Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdi. Dialah Allah zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Alkitab berupa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasul dengan kalimat hambanya. Dan hamba di sini tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama mengatakan jika Rasul saja sebagai manusia yang paling sempurna dan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Allah dengan kalimat hambanya, maka ini menunjukkan bahwa kedudukan tertinggi, kemuliaan paling agung, posisi terbaik seorang manusia di hadapan Allah adalah saat dia mengakui di dalam hatinya bahwa dia adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba bagi yang lain. Dia bukan hamba jabatan, dia bukan hamba kekayaan, dia bukan hamba popularitas, dia bukan hamba berbagai macam hal yang bersifat duniawi dan remeh. Manusia hanyalah Abdullah, hamba Allah semata. Yang kemudian ketika kita membawa semangat ini dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka kehidupan kita akan kita jalani dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kesabaran, dan kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, seorang hamba tujuan hidupnya yang paling tinggi hanyalah satu, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjalan menuju kepada Allah dengan mengikuti seluruh panduan dan tuntunan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syiar kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian pelajaran ketiga yang kita dapati jamaah rahimakumullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasul dalam Isra-Nya dari Masjidil Haram dan menuju ke Masjidil Aqsa? Dan mengapa untuk Mi'raj menuju ke Sidratil Muntaha Rasul harus memulainya dari Masjidil Aqsa? Mengapa tidak langsung dari Masjidil Haram? Apakah ini suatu kebetulan? Tentu sebagai seorang mukmin kita tidak mungkin meyakini bahwa semua ini bagian daripada kebetulan. Semua adalah bagian daripada pengaturan dan rencana serta kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama mengatakan dipilihnya Masjidil Aqsa sebagai tujuan Isra-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai titik tolaknya Mi'raj beliau ke Sidratil Muntaha adalah merupakan pesan yang amat sangat kuat bagi kita orang-orang yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak pertama kali membina umat ini, Allah ingin langsung mengikatkan umat ini dengan Masjidil Aqsa, dengan ikatan akidah. Karena Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa merupakan tanah para nabi. Masjidil Aqsa merupakan tanah yang kelak menjadi pusat mahsyar pada hari kiamat. Karena itu perhatian umat ini sepanjang sejarah kepada Masjidil Aqsa tidak pernah luntur. Mereka selalu memberikan perhatian kepada Masjidil Aqsa, dan bahkan mereka mengorbankan berbagai macam
harta dan juga yang terbaik dalam kehidupan mereka, yaitu nyawa mereka, demi membela Masjidil Aqsa. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, sudah sepatutnya kita juga memberikan perhatian kepada Masjidil Aqsa yang hari ini masih berada dalam kekuasaan orang-orang Zionis laknatullah alaihim. Bahkan mereka telah menyelesaikan, merampungkan pembangunan terowongan-terowongan di bawah Masjidil Aqsa, yang mereka harapkan semua itu akan menjadi awal dari keruntuhan Masjidil Aqsa, yang dengan itu mereka akan membangun yang disebut dengan Haikal Sulaiman, Al-Haikal Al-Maz'um, yang mereka akui padahal tidak pernah ada dalam sejarah. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena itu perjuangan umat Islam dalam membebaskan Masjidil Aqsa adalah bagian daripada urusan utama dalam perjuangan umat Islam. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW memimpin para nabi salat di Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, para ulama mengatakan ini seolah mensimbolkan bahwa estafet perjuangan para nabi dan kunci Masjidil Aqsa diserahkan kepada nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW, yang berarti tanggung jawab untuk membebaskannya, tanggung jawab untuk menjaganya, tanggung jawab untuk memakmurkannya ada pada pundak kaum muslimin yang merupakan umat Rasulullah SAW. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah 3 pesan penting yang kita dapati dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, di mana kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lalai darinya. Tauhid adalah ruh kehidupan kita sampai kita mati meninggalkan dunia ini. Ibadah adalah seluruh isi dari kehidupan kita, dari mulai kita lahir sampai kita mati, dari tidur sampai kita terbangun dan tidur kembali. Dan perjuangan adalah bagian daripada konsekuensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk beribadah, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, bahkan dengan nyawa kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al islam wal muslimin.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal musabina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma harriril masjidal aqsa waruddahu ila rihabil muslimin warzuqna as-sujuda fihi ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur